Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titin Haryani, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Transformasi Plus Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Nomor induk mahasiswa 209240838 LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran yang bertemakan peran tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bersama kelas 10D SMA Negeri 1 Nglames Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bagaimana proses kegiatannya? Yuk kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita lanjutkan sebagai wujud rasa cinta tanah air kepada bangsa kita. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kembali duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Bu Titin bahagia bisa bertemu kalian kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengetahui kehadiran kalian, Bu Titin absen dulu nggih. Nanti yang dipanggil Bu Titin silahkan langsung menjawab. Ahmad Rio Widodo. Alfianti Kurnia Putri. Andaru Gading. Anggun Raya. Anindita. Azril Iqbal Syah. Brian Chandra Saputra. Darin Kariza Setiara. Anak-anak memulai pelajaran kita literasi Al-Quran nggih. Apa itu? Kita membaca surat Al-Alam
Al-Insyirah, Alam Nasrah bersama-sama dulu satu kali saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Ya. Anak-anak kita kan sudah terbiasa nggih. Setiap memulai pelajaran pendidikan agama Islam, itulah yang membedakan pendidikan agama Islam dengan mapel lainnya. Kalau kita memulai dengan selalu berliterasi Al-Qur'an, entah surat-surat pendek yang lainnya atau yang Asmaul Husna dan lain-lainnya. Bu Titin mengingatkan kembali, kemarin kita di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Apa itu? 5 prinsip dasar hukum Islam. Apa saja 5 prinsip dasar hukum Islam? 1 yaitu tentang al-hifdzu ad-din. Apa itu? Menjaga agama. Menjaga agama. Yang kedua yaitu al-hifdzu an-nafs, yaitu menjaga jiwa. Urutannya yang paling tinggi yaitu agama, yang kedua itu menjaga jiwa, dan yang ketiga yaitu al-hifdzu al-aql. Al-aql yaitu menjaga akal. Dan urutan yang keempat yaitu al-hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. An-nasl ini hanya untuk mengingatkan kalian tentang materi kemarin. Dan yang terakhir adalah apa? Al-hifdzu al-mal, menjaga harta. Jadi yang menjadi pondasi utama 5 prinsip dasar hukum Islam kita yaitu menjaga apa? Agama, yaitu menjalankan rukun Islam, itu yang paling utama, dan diikuti dengan rukun iman dan ibadah-ibadah yang lainnya. Coba silahkan coba bukunya paket dikeluarkan. Kalian lihat di bab 10. Nah, buku paketnya dilihat bab 10, peran tokoh ulama dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kalian coba lihat di halaman 264. Itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama yaitu apa? Menganalisis peran tokoh. Kita analisis bersama nanti siapa saja tokoh-tokohnya. Dan yang kedua apa? Mempresentasikan paparan. Tentang apa? Tentang tokoh ulama yang ada di apa? Sejarah perjuangannya dan metode apa yang digunakannya. Ada tanya jawab sekilas dulu nggih. Kalau pernah mendengar Menara Kudus apa tidak? Pernah ya. Menara Kudus ada di mana? Di Kudus. Iya, di Kudus itu daerah mana? Provinsinya Jawa Tengah ya. Kalau Sunan Ampel berada di Surabaya. Berikutnya untuk mengawali, coba kalau tadi kan ditanya-tanya sudah beberapa yang dipahami sedikit-sedikit. Sekarang kita belajar asesmen awal dulu. Pengetahuan kalian tuh seberapa tentang apa? Tentang Wali Songo. Sekarang di-share Bu Titin ya. Silahkan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Siapa Wali Songo akan tetapi kalau semester 6 itu kita akan
Langsung kalian kasih judul Wali Songo. Ya, boleh. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara yang berbeda-beda. Poin-poinnya saja, nggih. Resumanya itu berupa poin-poin. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. 9 wali tersebut antara lain 1 Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Derajat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam di Gresik, Jawa Timur. Nama lain beliau adalah Maulana Maghribi. Beliau mengajarkan Islam dengan contoh perilaku, bahasa yang santun. Tahun 1419 beliau wafat dan dimakamkan di Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Ahmad lahir pada tahun 1401. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Ampel, dekat Surabaya, Jawa Timur. Beliau bersama Raden Fatah dan para wali lainnya memprakarsai berdirinya Masjid Agung Demak. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang atau Maulana Maghribi Ibrahim menyebarkan agama Islam di Tuban, Jawa Timur. Beliau juga adalah seorang seniman yang memberikan pembaharuan pada gamelan Jawa dengan memasukkan rebab dan bonang. Selain itu, beliau juga mengubah suruh wija dan tembang, penguruh hati atau obat hati. Sunan Bonang wafat diperkirakan 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga menyebarkan agama Islam di Maluku dengan cara mengirim para muridnya ke Maluku. Beliau juga dikenal sebagai seorang seniman yang menciptakan gending Asmodono dan Pucung. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga. Nama lain Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Sunan Kalijaga adalah sunan yang paling menonjol di antara 9 wali yang lain. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai pujangga dan seniman. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga juga mengawali perayaan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Maulidan. Setelah wafat, Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilang, Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus. Sunan Kudus juga dikenal dengan nama Ja'far Sotik. Beliau adalah putra dari Sunan Kudus di Jipang, Blora. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang pandai dalam ilmu agama, seperti ilmu tauhid, usul fikih, hadis, dan fikih. Karena kepandaiannya, beliau mendapat gelar waliul ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Muria. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Beliau juga dikenal dengan nama Ja'far Sotik. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga. Setelah dewasa, Sunan Muria menikah dengan Dewi Sucina, putri Sunan Nudung. Dari perkawinannya itu, beliau memiliki seorang putra yang bernama Pangeran Santri atau Sunan Nadilangu. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama lain. Nama lain itu diantaranya Muhammad Nuruddin, Syekh Rahmatullah, Syarif Hidayatullah, Maktum Ibrahim, dan Maktum Rahmatullah. Ia berasal dari Pasai. Setelah menuntut ilmu di Mekah, ia tidak kembali tetapi pergi ke Demak. Kedatangannya disambut baik oleh Sultan Trenggono. Ia kemudian diangkat menjadi panglima perang kerajaan Demak. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Syarifuddin adalah putra Sunan Ampel. Beliau mempunyai jiwa sosial yang sangat besar dalam berdakwah. Sunan Derajat menekankan pada kedermawanan, kerja keras, dan upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Penyebaran agama Islam dilakukan terutama di wilayah Jawa Timur. Dari 9 wali tersebut, itulah penyebar Islam di Jawa. Anak-anak yang perlu digarisbawahi dari 9 wali tersebut, Wali Songo adalah orang yang sangat pandai dalam menyampaikan Islam di Jawa. Kalau tidak pandai-pandainya Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa, misalnya Islam tidak bisa menyebar dengan cepat dan merata di Indonesia. Mengapa mereka sukses dalam berdakwah di Jawa, khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Karena mereka sangat menghargai dan menggunakan tradisi lokal sebagai media
Sudah ya anak-anak nggih? Ya. Berapapun poin-poin yang kalian dapatkan itu adalah apa? Pengetahuan yang sudah menjadi tambahan tadi penjelasan Bu Titin nggih. Sekarang kita tutup. Sekarang untuk memperdalam materi kita tentang Wali Songo, kita bikin kelompok. Langsung ditentukan Bu Titin saja. Kelompok 1 ada di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3, dan yang paling ujung barat adalah kelompok 4. Silahkan langsung duduk membentuk kelompok. Nanti akan dikasih materi sama Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rio Widodo. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan daerah-daerah makam Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga 16 Masehi. Makam-makam Wali Songo saat ini dimiliki tersebar di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga 16 Masehi. Makam-makam Wali Songo mereka kini menjadi tempat ziarah dan wisata religi. Berikut adalah daerah-daerah makam Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Sunan Ampel dimakamkan di kawasan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli yaitu Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang dimakamkan di Kelurahan Kutorjo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Kasim. Sunan Derajat dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Paku. Sunan Giri dimakamkan di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Said. Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli yaitu Ja'far Shodiq. Sunan Kudus dimakamkan di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Yang ke-8 ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said. Sunan Muria dimakamkan di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kesimpulannya,
daerah makam Wali Songo tersebar di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Timur terdapat 5 sunan, dan di Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 sunan. Yang terakhir, Provinsi Jawa Barat terdapat 1 sunan. Kita sebagai generasi muda patut meneladani perjuangan mereka dalam menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan toleransi. Demikian presentasi dari saya tentang daerah-daerah makam Wali Songo. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Karena kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran, tugas mandiri tadi yang individual dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan ditaruh depan. Itu adalah tugas apa? Individu mandiri. Dan nanti setelah acara, tugas proyeknya berupa PPT-nya per kelompok dikumpulkan secara soft, dikumpulkan ya, dikirim ke Bu Titin. Itu tugasnya. Jadi ada 2 tugas yang disampaikan. Dan yang terakhir, untuk tugas boleh dikerjakan di rumah, nanti Bu Titin share apa LKPD-nya lewat link ya, seperti itu. Dikumpulkan dulu, dikumpulkan semuanya, ditaruh di depan, bukunya ditutup dulu semuanya, laptopnya boleh diambil ya. Jadi tugas mandirinya ada, tugas kelompoknya ada berupa PPT, berupa proyek tadi. Ya, silahkan bukunya ditutup dulu ya Cah ya. Ya, kita, terima kasih. Kita simpulkan, kita refleksi sedikit bahwasanya penyebaran agama Islam itu di Pulau Jawa disebarkan oleh 9 tokoh, disebut dengan apa? Wali Songo. Dan yang paling banyak adalah di Jawa Timur, jumlahnya ada 5. Dan itu menjadi anugerah terbesar bagi kita warga Kabupaten Madiun, kita berada di Pulau Jawa, kita masih diberikan iman Islam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai di akhir hayat kita. Dan kita nanti kalian generasi muda ini punya tanggung jawab untuk mewariskan iman Islam kita kepada generasi setelah kita, ya, seperti itu. Dan itu menjadi amal jariah kita. Anak-anak, Bu Titin mohon maaf atas segala kekurangan, dan pembelajaran kita tutup sampai di sini. Dan LKPD-nya nanti akan di-share Bu Titin lewat link gitu nggih. Nanti silahkan dicek HP-nya masing-masing, dikerjakan setelah pembelajaran. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu mengakhiri untuk menambah keberkahan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah benar-benar meridhoi kita pada pembelajaran ini nggih. Kita membaca wal asri bersama-sama 1 kali. Berdoa sebelum pulang, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.